Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, para asatidzah, para guru, para habaib, para tokoh masyarakat yang banyak hadir di tengah kita, kita doakan guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, selalu mendapatkan bimbingan dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap para pengurus DKM Masjid Miftahun Nur yang sangat saya hormati dan muliakan. Satu penghormatan buat saya pada malam hari ini bisa hadir di majlis yang baik ini, di tempat yang baik ini, dan di malam yang baik ini. Mudah-mudahan kita keluar jadi orang yang baik. Amin ya Allah. Majlis zikir seperti ini adalah penting buat kita. Tidak gampang untuk berkumpul dalam majlis-majlis seperti ini. Hanya orang-orang pilihan yang bisa datang, apalagi berzikir seperti ini. Kata Nabi, apabila kamu melihat ada orang yang datang dan berkunjung kepada masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah bahwa orang itu adalah orang yang beriman. Amin ya Rabbal. Tadi sebelum kesini saya ada pengajian di Pondok Pinang sana, baca kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada satu cerita. Satu hari Rasulullah berjumpa dengan sahabatnya yang bernama Mu'az bin Jabal. Sayyidina Mu'az bin Jabal ini sahabat dari kalangan generasi muda. Rasulullah senang kepada Mu'az bin Jabal. Pertama, karena memang orangnya pintar, badannya tegap, orang yang berani, otaknya encer. Jadi Rasulullah senang. Satu hari Rasulullah ketemu dengan Mu'az bin Jabal. Kemudian Rasulullah pegang tangannya, seraya Rasulullah berkata kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal, "Ya Mu'az, wallahi inni la uhibbuka." Mu'az, demi Allah aku sayang kepadamu, aku cinta kepadamu. Summa ursika, aku pengen kasih wasiat kepadamu. Saking sayangnya Rasulullah kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal, Rasulullah pengen memberikan wasiat. Mu'az bin Jabal tanya, "Ya Rasulullah, apa wasiatnya?" Kata Rasulullah, "Ya Mu'az, la tata'anna fi duburi kulli salat." Wahai Mu'az, aku pesan kepadamu, aku wasiat kepadamu, janganlah sekali-kali kau tinggalkan apabila engkau selesai melaksanakan sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, atau engkau bangun di waktu malam bertahajud atau sholat di waktu pagi, duha. La tada'anna fi duburi kulli sholat, jangan engkau tinggalkan wahai Mu'az, kalau kamu selesai melaksanakan sholat,
bacalah oleh kamu satu doa. Ini wasiatnya. Halo. Assalamualaikum. Ini udah jam 10. Sampai jam berapa? Jam 2. Bener. Oke. Berapa duit? Jadi wasiat Nabi apa kata Nabi? Ya Mu'az, la tada'anna fi duburi kulli salat, jangan sekali-kali engkau tinggalkan apabila engkau selesai sholat, jangan engkau tinggalkan ini. Baca oleh kamu satu doa. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Masya Allah. Pernah dengar doa itu? Ternyata doa yang pernah kita dengar ini, doa yang kita baca ini, bahkan doa yang kita hafal ini, asbabul wurudnya, kronologis ini doa adalah merupakan wasiat Nabi Muhammad kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini doa singkat, betul? Doanya sederhana tapi terkandung nilai yang begitu luar biasa. Minta kepada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantu aku ya Allah, tolong aku agar aku bisa berzikir kepadamu. Masya Allah. Zikir kelihatannya doang gampang, betul? Zikir kelihatannya doang ringan. Saya yakin banget semua kita pasti bisa. Kalau disuruh baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, bisa nggak kira-kira? Gampang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gampang. Tapi yang susah untuk mengamalkannya, apalagi bersimadi seperti kayak begini, Pak. Masya Allah. Datang ke masjid aja, kalau bukan karena pertolongan Allah, berat. Betul? Berat. Makanya jangan heran kalau ada, tapi jangan ngomong siapa-siapa ya. Mudah-mudahan gak kedengaran keluar ini. Jangan heran kalau seandainya ada orang yang rumahnya dekat sama masjid 20-30 meter tapi kagak sampai ke masjid. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Makanya jangan heran, kita nggak perlu heran kalau ada yang kayak begitu mah. Ada orang yang dekat rumahnya 20-30 meter nggak sampai ke masjid, tapi sementara ada orang-orang yang cukup jauh rumahnya 100 meter, 200 meter, bahkan lebih dari itu sampai ke masjid. Ada nggak? Apalagi untuk berzikir seperti ini. Ini benteng buat kita. Makanya dijadikan wasiat kepada Nabi, minta sama Allah supaya kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena benteng buat orang yang beriman ada 3 kata. Al-husnu
lil mu'minina minas syaitan salasun. Benteng bagi orang yang beriman dari segala macam bentuk gangguan setan 3. Benteng itu kata Imam Nawawi satu bangunan besar, tinggi, kokoh, kuat, yang apabila kita masuk ke dalam benteng itu maka insya Allah kita akan selamat dari serangan-serangan musuh kita. Makanya semua kalau kita lihat istana-istana pasti ada bentengnya, supaya kalau ada serangan musuh masuk ke dalam aman. Pintunya gede, temboknya tinggi, kokoh, kuat, itu benteng fungsinya supaya kita terhindar dari serangan musuh. Mohon maaf, musuh kita ada. Halo? Ini ada orangnya bakal kesini. Musuh kita ada. Musuh kita ada. Kita perlu benteng. Terlalu banyak orang-orang yang tidak senang kepada Islam. Betul? Terlalu banyak orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan dakwah Islam. Masih gentayangan di mana-mana mereka untuk menghentikan dakwah Islam. Difitnah dengan berbagai macam. Masya Allah, di zamannya sekarang kita perlu benteng supaya memperkokoh dan memperkuat nilai-nilai iman kita. Jangan sampai goyah ini iman kita. Jangan gampang terombang-ambing iman kita. Iman kita bukan iman malaikat. Iman kita bukan imannya para nabi dan para rasul. Beda iman kita, saudara. Kalau malaikat benar katanya yazidu wa yanqus, la yazidu wa la yanqus. Imannya malaikat mah kagak pernah nambah, kagak pernah nambah, kagak pernah. Itu imannya malaikat begitu aja ya. Dari sejak diciptain sampai ntar hari kiamat, yang namanya iman malaikat itu selalu begitu, monoton, stabil aja. Emang disuruh tugasnya tawaf, ya tawaf aja. Emang disuruh tasbih, tasbih aja. Ini imannya malaikat, la yazidu wa la yanqus, enggak pernah nambah, enggak pernah berkurang. Imannya siapa? Iman kita juga bukan iman kayak nabi, bukan iman kayak para rasul. Kalau imannya para nabi, imannya para rasul, kata Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, yazidu wa la yanqus. Imannya nabi selalu nambah, enggak pernah nambah terus, Pak. Diuji kayak apaan aja, nabi selalu bertambah dengan imannya. Kita bukan seperti malaikat, kita juga bukan seperti nabi dan rasul. Iman manusia, kata Nabi Muhammad, yazidu wa yanqus. Kadang-kadang nambah, kadang-kadang nambah, kadang-kadang entar naik, entar. Itu imannya manusia, betul kan? Kadang-kadang rajin, kadang-kadang malah kadang-kadang banyakan apa? Ini iman manusia. Kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun. Tuh, ini kayak begini nih. Ini lagi naik apa lagi turun? Kayaknya prosesnya bener banget ya. Iya, kayaknya kalau lagi begini kayaknya bener banget. La ilaha illallah. Entar aja keluar. Entar aja keluar. La ilaha illallah. Tuh setan gimana nungguin di luar no. Makanya ada doa di dalam Ratibul Haddad. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, guru daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menyusun satu doa, ditutup doa daripada Ratibul Haddad. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa aqidna bit taqwa wal istiqamah. Minta biar istiqamah, biar istiqamah di iman kita. Oleh karena itu perlu benteng kita untuk nyelamatin daripada serangan-serangan
yang akan menghancurkan akidah kita, yang akan menghancurkan nilai-nilai iman kita. Ini sekarang nih lagi dicobain gitu, lagi sekarang. Emang hawanya udah hawa panas nih sekarang. Betul ya? Iya. Lagi hawa panas kita sekarang. Segala fitnah lagi di. Kemarin saya ditelepon sama seorang raja, namanya Roma Irama. Raja bukan? Raja bukan? Benar kan? Kemarin saya ditelepon sama beliau habis khutbah di Bintaro. Saya ada acara di Depok, kemudian ditelepon. Kata beliau, Kiai, apa kabar? Sehat? Kapan pulang, Kiai? Kemana? Baru seminggu yang lalu, ayah. Saya manggil beliau ayah. Dia bilang, baru seminggu. Oh, masih banyak dong malaikatnya. Masih banyak dong malaikatnya. Saya bilang tinggal 2, Rokim sama Acit. Ada apa beliau telepon? Beliau telepon, saya disuruh untuk mengisi podcast di podcastnya beliau. Kan dia punya podcast hampir 3 juta ini. Saya diminta untuk bicara di situ. Ada 2 hal yang lagi perlu masukan dari para ulama menyikapi hal ini. Yang pertama tentang nasab halal. Yang kedua tentang PKI. Emang gimana saya? Makanya saya ngomongin pelan-pelan. Iya. Ini sekarang gini hari. Emang sekarang. Masya Allah. Ini Ratibul Hamdah yang menyusun adalah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Hamdah, seorang wali min awliyaillah yang disepakati oleh dunia secara nasabnya sampai kepada baginda Nabi Muhammad. Sekarang mau dikotak-kotak, mau tes DNA. Jangan-jangan besok kita juga ini, apakah benar kita anak keturunan Adam? Halo? Apakah benar kita keturunan Adam? Kata siapa? Tes DNA besok. Jadi sengaja lagi memecah belah. Tantangan kita banyak. Insya Allah kampung ini berkah. Karena masih ada orang yang berzikir seperti kita. Ini benteng. Seharusnya mereka ini berterima kasih. Masih ada orang-orang yang mau berzikir. Masih ada orang-orang yang mau menyebut asma min asma'illah. Masih ada orang-orang yang mau memohon ampun dengan beristighfar kepada Allah. Masih ada orang-orang yang mau membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Masih ada orang-orang yang mau bersolawat kepada Sayyiduna Muhammad. Kalau seandainya sudah tidak ada lagi orang-orang yang mau berzikir, tidak ada lagi orang yang mau beristighfar, tidak ada lagi orang yang mau mengucapkan kalimat tauhid, maka Allah akan turunkan azab di muka bumi ini, saudara. Allah kalau udah bicara kesel, sebetulnya Allah udah kesel banget, Pak. Iya, Allah kalau udah bicara kesel nih, kesel, udah gedung, udah muak ngelihat tingkah laku manusia yang sudah terlalu berani kepada Allah. Betul? Allah udah marah. Kemungkaran sudah terjadi di mana-mana. Maksiat sudah begitu merajalela. Ketidakadilan, masya Allah, begitu luar biasa terjadi, saudara. Kalau bicara kesel, Allah udah kesel. Allah pengen turunin ini azab. Tapi Allah masih menahan diri, masih Allah hormati.
Sampai-sampai Allah berfirman, apa kata Allah dalam hadis qudsi ini? La ahimu bi ahlil ardi azaban. Sungguh kata Allah, terkadang aku pengen tumpahkan saja ini azab di muka bumi ini, karena muak aku melihat tingkah laku manusia. Sungguh kata Allah, aku ingin tumpahkan saja ini azabku di muka bumi ini. Kalau aku melihat tingkah laku manusia yang sudah terlalu berani, aku pengen turunkan ini azab. Tapi kata Allah, fa iza nasartu ila umari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar. Tapi ketika aku lihat masih ada orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku, kata Allah, masih ada orang-orang yang memakmurkan dan menghidupkan masjid dengan sholat berjamaah, wal mustaghfirina bil ashar, masih ada orang-orang yang berzikir, masih ada orang yang berkeliling menyebut-nyebut namaku, dia membaca-baca asma min asmaku, kata Allah, dia beristighfar, dia memuji-muji aku. Ketika aku melihat mereka, soroftu azabi anhum, aku gak jadi turunin azabku karena aku masih menghormati mereka, kata Allah. Masih lihat kita, Pak, yang kita selalu berzikir kepada Allah. Amin. Ini peredam murka Allah, peredam murka Allah. Ini rutin kan? Masya Allah. Ini Allah senang melihat. Setiap hari Allah turunkan malaikat yang kerjaannya satu, Pak, tugasnya cari orang yang berzikir. Kalau engkau ketemu dengan majlis yang di dalamnya menyebut nama-namaku, berzikir kepadaku, aku akan tebarkan rahmatku di tempat itu, katanya. Ada malaikat tugasnya nyari yang cari berzikir, yang bersama-sama berkumpul. Walaupun ada juga malaikat, malah diterangin dalam hadis itu, bagaimana dengan orang yang datang tapi nggak berzikir. Dapat juga tuh dia. Datang sih datang, akhirnya datang, tidur. Ada nggak yang begitu kira-kira ya? Emang ada hadisnya. Datang sih datang. Datangnya juga terpaksa gitu. Karena datang kagak enak. Iya, padahal ya mungkin karena capek. Betul? Karena capek dagang, capek kerja. Betul ya? Betul. Iya, kalau kagak datang kagak enak. Sampai usaha, habis keliling, Grab, sampai ke Cianjur, kan capek ya. Capek dagang, capek usaha, capek nganggur. Kata setan nih, udah Allah juga tahu lo lagi capek, udah izin aja dah, minggu depan masih ada. Begitu dong. Kata siapa? Kata setan. Betul ya? Tapi kita lawan, enggak, gua harus datang, gua harus zikir. Akhirnya kita hajar tuh setan juga, kalah setan. Kalah tuh setan. Tapi kira-kira setan nyerah nggak? Setan nyerah nggak? Enggak. Gitu, setan kagak nyerah. Akhirnya kata setan, ya udah kalau emang lu mau zikir, zikir dah. Tuh kata setan, semen gue pesen sama lu, kalau bisa zikirnya sendirian.
Tadi bilang gue pesen malu kalau yang mau zikir dah. Tapi kalau bisa zikirnya entar baru lu tutukin. Makanya yang saya heran pahalanya begitu mereka. Jadi salah satu peredam murkanya Allah ini zikir. Apalagi Ratibul Haddad disusun oleh seorang wali min auliyaillah yang setiap bait-baitnya, setiap zikir yang dibaca berdasarkan istikharah terlebih dahulu dia. Semua diatur sedemikian rupa oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad. Itu bukan sembarangan, namanya juga ratib kesusunan daripada zikir-zikir yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Orang yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli qadir. Berapa kali dibaca? Berapa kali dibaca? Semua dibaca tiga kali, tapi ada satu yang berbeda. Semuanya dibaca sekali, tiga kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah bil azim. Berapa kali? Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat. Berapa kali? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Berapa kali? A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. tiga kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Berapa? Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin wa rasula. Tiga kali. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Amanna billahi wal yaumil akhir. Tubna ilallahi batinan wa zahira. Tiga kali. Ya Rabbana wa'fu anna wa'ful ladzi. Berapa kali? Ya zal jalali wal ikram amitna ala dinil. Berapa kali? Berapa kali? 7 kali yang di situ, saudara. 7 kali di situ, yang lain semuanya semua 3. Tapi ketika ya zal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, matikan kami dalam keadaan Islam, husnul khotimah. Minta 7 kali, Pak. Kenapa? Karena suksesnya seseorang dilihat di akhir hayatnya. Ini suksesnya seseorang. Allah nggak lihat hartamu, Allah nggak lihat jabatan dan kedudukanmu, Allah nggak lihat status sosialmu. Suksesnya seseorang di hadapan Allah dilihat di akhir hayatnya. Apakah dia husnul khotimah atau su'ul khotimah? Nih, tadi katanya lagi motor baru, betul ya? Mohon maaf, waktu kayak cepet banget. Hari ganti minggu, minggu tuker bulan tahun. Kemarin 1444, betul ya? Sekarang 1400. Mohon maaf, secara bilangan umur kita nambah apa kurang? Secara bilangan nambah apa kurang? Nambah apa kurang? Nambah kita. Yang kemarin 40 berarti sekarang udah maaf. Mas lewatnya tinggi banget. Roman pengen buru-buru mati. Yang tadinya 40 sekarang, yang kemarin 50 sekarang, secara bilangan tambah, betul. Tapi secara hitung-hitungan jatah hidup kita di hadapan Allah, nambah apa kurang? Kurang kita. Kalau bilangan benar
tahu finishnya di mana kita. Tapi tambah lama tambah deket tuh yang namanya garis untuk finish tadi. Betul? Iya, semakin dekat apa semakin jauh? Semakin dekat apa semakin jauh? Semakin dekat kita. Ini kita ada yang tahu nih. Ada yang 30 tahun lagi, ada yang 50 tahun lagi, ya. Ada juga yang seminggu lagi. Kita nggak ada yang tahu, betul? Tapi saya doain biar panjang umur semua, sampai 250 tahun. Makanya kata Nabi Muhammad, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kata Nabi Muhammad, man wa khairun nas, sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya manusia. Siapa? Presiden, bukan menteri, bukan gubernur, bukan orang kaya, bukan. Sebaik-baiknya manusia kata Nabi Muhammad, man tala umruhu, adalah orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, tapi bagus amalnya. Itu yang paling baik tuh, umurnya panjang, amalnya umurnya 70 tahun. Alhamdulillah subuh masih jamaah. Amin. Umurnya 65 tahun tapi majlis zikir ikut, silaturahmi jalan, ngaji sama kiai, hadir. Umur tua, umur panjang tapi amalnya baik, itu manusia yang paling baik. Tapi sebaliknya kata Nabi Muhammad, wasarrun nas, sejelek-jeleknya manusia, man tala umruhu, adalah orang yang panjang umurnya, wasa'a amalu, tapi jelek amalnya. Umurnya panjang tapi kelakuannya jelek. Rambut udah pada putih, jalan juga udah, tangan udah gemeteran, tangannya udah, rambut putih, jalan udah pelan-pelan, tangan gemeteran, tapi banting kartu kenceng. Ada nggak yang begitu kira-kira ya? Orang tua tapi masih senang maksiat. Umur 60-70 sama masjid masih musuhan, mau musola kagak pernah datang. Ini manusia yang paling dibenci sama Nabi Muhammad. Sampai ada satu hadis, ini hadis ekstrem nih Pak, mohon maaf nih. Ini hadis kelihatannya keras banget. Kata Nabi Muhammad, salah satu la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yazuru ilaihim wa lahum azabun alim. Ada 3 golongan manusia, ada 3 golongan manusia. Ada berapa? Ada 3 golongan manusia, la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah, di mana 3 golongan manusia ini Allah tidak mau bicara sama orang itu, wa la yanzuru ilaihim, Allah juga gak mau ketemu sama orang itu, wala yuzakkihim, Allah gak mau ampuni dosa orang itu, walahul azabul alim, bahkan Allah akan berikan azab yang sangat pedih sama orang itu. Masya Allah, saking apanya? Saking apanya? Saking gendengnya. Saking gendengnya. Ada 3 golongan manusia yang Allah saking marahnya sama dia, saking murkanya, saking gendengnya sama dia, Allah tidak mau ketemu sama dia, Allah nggak mau bicara sama dia. Artinya Allah tidak mau berikan rahmat kepada mereka. Nauzubillah. Ada berapa? Ada berapa? Yang pertama, apa kata Nabi? Siapa orang yang paling dibenci sama Allah? Siapa orang yang paling dimurkai oleh Allah? Allah tidak mau ketemu sama dia nanti yaumul qiyamah. Yang pertama justru Nabi bilang, Syekhun zani, orang tua yang masih suka berbuat maksiat. Alhamdulillah, gendeng banget Allah sama orang tua yang masih suka berbuat maksiat. Anak muda berbuat maksiat, Allah marah. Ada anak muda berbuat maksiat, Allah
marah, tapi Allah lebih marah sama orang tua yang berbuat maksiat. Sebaliknya, orang tua yang ibadah Allah senang. Orang tua yang ibadah Allah, tapi Allah lebih senang sama anak muda yang beribadah. Allah senang sama orang tua yang ibadah, tapi Allah lebih senang sama anak muda yang beribadah. Kalau orang tua ibadah, pantas 2 minggu lagi. Syekhul zani sama orang tua yang suka berbuat maksiat Allah benci. Minta sama Allah, kalau bisa kita dipanjangkan umur, tapi baik amal kita. Amin ya rabbal. Yang pertama, orang yang dibenci oleh Allah adalah orang tua yang suka berbuat maksiat. Lalu siapa lagi yang paling dibenci sama Allah? Yang Allah tidak mau ketemu sama dia, Allah tidak mau bicara. La yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim. Allah gak mau ketemu sama dia, Allah gak mau berbicara sama dia, Allah tidak akan berikan. Yang pertama, sama orang tua yang suka berbuat maksiat. Yang kedua, Allah marah sama wal malikul kazzab, sama pemimpin yang suka bohong. Subhanallah. Allah paling benci sama pemimpin yang suka bohong. Mohon maaf nih, di dunia ini ada nggak pemimpin yang tukang bohong? Di dunia ini ada nggak pemimpin yang tukang bohong? RT bohong ada nggak? RW lurah camat presiden wal malikul kazzab, pemimpin yang berdosa, pemimpin yang suka bohong, pemimpin yang suka berkhianat. Allah paling benci sama mereka. Makanya mudah-mudahan ke depan kita punya pemimpin yang adil. Amin ya rabbal. Minta dalam doa-doa kita. Ketika Imam Ahmad bin Hambal, nih saya tanya sama antum semua yang hadir, andai kata hari ini, malam ini ada doa yang kalian baca, minta sama Allah, dikasih dan dikabulkan sama Allah. Kalau seandainya malam ini ada satu doa yang kalian minta akan dikabulkan sama Allah, kira-kira mau minta apa? Kata Imam Ahmad bin Hambal, andai kata aku diberikan satu doa, dan apabila doa itu dikabulkan oleh Allah, satu doa. Kalau doa itu dikabulkan, sekarang kita doa sekarang, dikasih kata Allah, aku akan kabulkan doamu, satu aja. Minta kepada aku akan kabulkan. Minta apa? Duit, sehat. Imam Ahmad bin Hambal berkata, andai kata ada satu doa dan doa itu dikabulkan oleh Allah, aku tidak akan minta kecuali satu, aku minta pemimpin yang adil. Insya Allah besok ada 2024. Amin. Gubernurnya saya kan. Setuju kan? Setuju kan? Nah, serem ngomong begitu aja. Orang tua yang suka maksiat Allah benci. Yang kedua, Allah benci sama pemimpin yang suka apa? Pemimpin yang suka apa? Allah benci. Yang ketiga, ada lagi yang Allah benci. Wa'ailun mustakbirun,
Allah benci sama orang tua yang suka maksiat. Allah juga benci sama pemimpin yang berdusta. Dan yang ketiga, Allah benci sama orang miskin yang sombong. Iya. Allah benci sama orang miskin yang sombong. Gendut banget orangnya gitu. Udah miskin, sombong. Miskin sombong. Kalau kaya sombong. Kagak boleh sombong. Mau kaya Cuman kalau orang kaya sombong, rada-rada pantas. Betul ya? Iya betul. Kalau orang kaya sombong, pantas sih kagak boleh, rada-rada pantas. Rada-rada pantas kalau dia mah kaya, bang dia kok sombong banget ya? Dia mah sombong pantas, emang rumahnya gede. Betul? Dia sombong banget bang, dia mah pantas, emang duitnya banyak. Mobilnya mewah, pantas kalau dia sombong. Lu duit apa yang lu mau sombongin? La haula wala quwwata. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau orang kaya sombong, ada yang disombongin, ini yang dimaksud orang yang miskin sombong siapa ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Bataral haq, orang miskin yang sombong udah susah sembahyang ogah. Tuh udah susah sembahyang ogah, ngaji kagak, zikir kagak. Itu yang model begitu mati langsung digejek tuh malaikat tuh yang kayak begitu. Emang mau gedeg banget tuh emang tuh begitu. Udah miskin sombong. Udah miskin sombong. Nah Allah marah sama yang model begitu. Tiga kita jadi manusia masuk kepada besok kita. Hari-hari ini ke depan adalah bentuk kasih sayangnya Allah sama kita. Allah masih kesempatan kita dikasih tahun baru. Amin. Maksudnya buat apa? Buat kita jaga diri kita. Yang besok, yang kemarin, yang udah kita lewatin, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni. Besok kita harus jadi orang yang lebih baik dan orang yang lebih dekat lagi kepada Allah. Amin ya Rabbal. Jelas nggak? Jelas nggak? Ya udah kalau udah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.